Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raihal Naufal Syah Mumtaz Batubara, Galang Aditya Darmawan, Muhammad Wafi Azmi, dan Kanita Syafika Ishak. Indeks kinerja pada jaringan telekomunikasi dan jaringan akses. Pada bagian ini kita akan membahas tentang indeks kinerja jaringan akses dan indeks kinerja jaringan inti. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah mengetahui dan memahami konsep indeks kinerja jaringan akses. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami konsep indeks kinerja jaringan inti. Indeks kinerja jaringan akses. Kinerja akses ditentukan oleh kualitas sinyal yang melewati jaringan tersebut. Kualitas sinyal yang sampai pada jaringan ini bergantung pada kualitas sinyal kirim dan kualitas komponen pada jaringan akses. Ukuran standar untuk kekuatan sinyal adalah dBmW atau dBm. Ukuran standar dari komponen jaringan akses biasa ditentukan oleh redundan dan draw yang diberikan oleh jaringan. Kualitas jaringan inti diukur dengan beberapa parameter, yaitu GOS atau Grade of Service. Grade of Service adalah perbandingan antara panggilan yang ditolak karena jaringan sibuk dibagi dengan total semua panggilan yang masuk. GOS biasanya dipakai pada jaringan telepon klasik. Semakin tinggi GOS, semakin rendah kualitas jaringan. QoS atau Quality of Service biasanya diberikan pada jaringan data. Terdapat dua definisi dari QoS. Yang pertama adalah QoS dinyatakan sebagai persentase paket loss atau paket yang hilang dalam perjalanan. Yang kedua adalah QoS menyatakan probabilitas panggilan baru yang ditolak. Lalu ada jitter dan ada throughput. Desibel. Desibel merupakan satuan yang sering digunakan sebagai skala penguatan dalam rangkaian elektronika seperti rangkaian pada peralatan audio dan komunikasi. Besaran-besaran yang menggunakan skala penguatan desibel tersebut diantaranya seperti penguatan pada daya, tegangan, arus, dan juga intensitas suara. Desibel pada dasarnya adalah satuan yang menggambarkan suatu perbandingan atau rasio. Secara definisi, desibel sering disingkat dengan dB. Ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara dua besaran dalam skala logaritma. Berikut adalah contoh-contoh dari skala desibel yang ada. Dalam rangkaian audio, penguatan sinyal suara bersifat tidak linear atau non-linear, sehingga tidak dapat menggunakan perkalian kelipatan langsung seperti output sinyal yang memiliki 10 kali lipat atau 20 kali lipat penguatan dari input sinyal, sehingga harus menggunakan satuan desibel yang berskala logaritma. Grafik ini adalah salah satu contoh yang menggambarkan ketidaklinearan penguatan sinyal audio. Desibel pada dasarnya merupakan turunan dari besaran bel, di mana 1 desibel sama dengan 1/10 bel atau 0,1 bel. Dalam praktiknya, para engineer maupun fisikawan cenderung lebih nyaman menggunakan satuan desibel daripada satuan bel. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kebanyakan angka di belakang koma. Dalam perhitungan desibel, penguatan atau gain suatu sinyal akan ditandai dengan tanda positif, sedangkan pelemahan atau loss akan ditandai dengan tanda negatif. Dengan demikian, jika sinyal output positif 6 dB dari sinyal input, maka hal ini menandakan terjadinya penguatan output sebanyak 6 dB dari sinyal input. Sebaliknya, jika sinyal output negatif 2 dB dari sinyal input, yang artinya adalah telah terjadi pelemahan sinyal output sebanyak 2 dB terhadap sinyal input. Berikut adalah rumus-rumus desibel. Yang pertama adalah penguatan daya. Rumus penguatan daya adalah 10 log 10 P output per P input. Penguatan tegangan rumusnya adalah 20 logaritma 10 P output per V input. Penguatan arus rumusnya adalah 20 log 10 arus yang masuk dan arus yang keluar.
Berikut adalah salah satu contoh dari desibel yang terdapat besaran desibel yang terdapat di sekitar kita. dBm bervariasi tetapi jelas terkait dengan dB. dBm mewakili level daya absolut. Itu tergantung pada kekuatan. Tingkat tekanan suara biasanya diukur dalam dB, tetapi unit tidak terbatas pada jumlah itu saja. Unit pengukuran ini dapat digunakan secara luas, terutama dalam rekayasa. Karena ini digunakan untuk pengukuran sinyal. Apapun yang diwakili oleh gelombang juga dapat diukur dalam dB. dB bebas digunakan dalam elektronik akustik. dB diekspresikan dalam istilah persamaan berikut. dB sama dengan 10 log P1 per P2 atau P1 per P2 sama dengan 10 pangkat A per dB per 10. A adalah rasio dB, P1 adalah daya output, P2 adalah daya input. Berikut adalah contoh-contoh dari besaran desibel yang terdapat di sekitar kita. dBm bervariasi, tetapi jelas terkait dengan dB. dBm memiliki level daya absolut, itu tergantung pada kekuatan lain. Secara matematis, dBm sama dengan 10 dikalikan log P per 1 mW. Nah, berikut ada contoh dari kekuatan sinyal 3G dan kekuatan sinyal 4G. Berikut adalah perbandingannya. Di sini terdapat bagaimana jika jaringan tersebut baik, sangat baik, jelek, sangat jelek, dan di dead zone. Maka kita dapat simpulkan dBm digunakan untuk menentukan rasio antara dua intensitas atau nilai daya, dan dBm digunakan untuk mewakili daya absolut. dB adalah satuan ukuran dan dBm adalah satuan absolut. dBm lebih dari kekuatan sinyal input dan dBm selalu 1 mW relatif terhadap sinyal. Nah, berikut adalah perbandingan dBm to watt, mW, dBw, jadi dBw dan dBm. Dalam kasus-kasus tertentu, kita biasanya ingin membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran sejenis dengan nilai tertentu. Misalnya, suatu daya dibandingkan dengan 1 watt. Daya 100 watt berarti 100 kali daya 1 watt atau dalam dB berarti 10 log 100 watt per 1 watt sama dengan 20 dB. Itu kalau 1 watt. Kalau perbandingan terhadap 1 mW atau 10 sampai 3 watt berarti dB menjadi 10 log 100 watt per 10 sampai 3 watt atau 50 dB. Nah, dikarenakan hasil yang berbeda tergantung referensinya, oleh karena itu di belakang satuan dB sering ditambahkan huruf lain yang menandakan referensi yang dipakai. Misalnya dBw untuk referensi terhadap 1 watt dan dBm untuk referensi terhadap 1 mW. dB mikrovolt dihitung dengan rumus berikut, yaitu 20 log U per U referensi. Kenapa sih kita pakai angka 20 di depannya? Hal tersebut dikarenakan tegangan yang bekerja sebanding dengan daya. Sehingga jika dikeluarkan dengan daya tegangan kuadrat atau pangkat 2, angka 2 tersebut dapat keluar dari logaritma, dan jika dikalikan dengan angka 10 di rumus desibel muncullah angka 20. dBi. Satuan ini digunakan dalam pengukuran antena untuk menyatakan suatu besaran yang disebut dengan gain. Gain bisa diartikan sebagai keuntungan suatu antena jika dibandingkan antena lain, misalnya dalam hal keterarahan dari radiasi gelombang yang dipancarkan. Nah, berarti kita perlu pembanding atau referensi dalam pengukuran gain, bukan? Kita dapat membandingkan dengan suatu antena yang memancarkan radiasi ke segala arah sama besar. Nama antenanya adalah antena isotropis. Maka dari itu kita menggunakan dBi sebagai satuan. I itu adalah isotropis. dBd adalah antena
anisotropis yang tidak ada di alam, sehingga dalam pengukuran BIM, kita terkadang menggunakan antena lain sebagai referensi. DBZ DBZ terdapat hubungannya dengan radar. Radar bekerja dengan cara mengirimkan gelombang lalu dipantulkan oleh objek dan kembali lagi ke radar untuk diolah informasinya. DBZ ada hubungannya dengan refleksivitas, yang yaitu seberapa besar daya yang dipantulkan kembali ke radar terhadap daya yang dikirimkan. Apa sih hubungannya dengan huruf Z? Mungkin hal tersebut dikarenakan simbol dari besaran reflektivitas itu Z. Referensi untuk Z adalah terhadap 1 milimeter M6L pangkat min 3. Konon katanya, dengan adanya DBZ ini kita dapat meramal cuaca. Noise atau draw. Draw atau biasa disebut dengan noise adalah sinyal gangguan yang bersifat akustik suara, elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem atau rangkaian listrik dan elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Sumber derau dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sumber derau intrinsik yang muncul dari fluktuasi acak di dalam suatu sistem fisik seperti thermal dan shock noise. Yang kedua adalah sumber derau buatan